Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, salam cuan, salam sukses buat kita semua. Saudara-saudaraku di Unila. Jadi hari ini di kesempatan yang luar biasa kita bisa berkumpul sama-sama untuk ngebahas tentang bagaimana geliat saham teknologi. Jadi ini adalah titipan dari panitia untuk kita bawakan dan diharapkan nanti Anda bisa eh, bersama-sama belajar ya tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dan kemudian bagaimana konsep daripada value investing itu masih relevan atau tidak. Tentunya saya masih ingat waktu saya seumuran Anda, mungkin 15 tahun yang lalu ya. Di dalam perjalanan saya juga sangat semangat sekali untuk menimba ilmu apa yang sebenarnya ini terjadi dan bagaimana cara kita untuk bisa improve terus di market. Oke, mari kita mulai. Jadi kita melihat memang lucunya waktu pandemi itu katanya orang lagi susah gitu. Tapi kenyataannya pandemi justru malah membuat semua orang investasi dan kita sebutnya koronials jadinya ya, corona millennials kan gitu. Waktu kita lihat ini jumlah investor itu ternyata naik signifikan banget. Waktu Januari September 2021 itu juga wow, gila-gilaan ya. Jadi sebenarnya naiknya itu waktu bulan Maret, April, Mei 2020 sih. Terus kemudian dilanjutkan lagi di 2021. Ya, itu di pasar modal Indonesia dan ini SID yang ada di Indonesia itu wow, jumlah investor pasar modalnya udah sampai 6 juta sekarang. Ya. Ya, investor reksadana 5,7 juta. Kalian harus tahu kenapa data ini penting karena data ini yang akan membuat market itu bergejolak. Jadi menggeliat dengan positif dan sebuah pasar modal atau pasar saham yang bagus itu tuh penting banget adanya investor yang aktif. Jadi yang kita butuhkan sekali lagi adalah likuiditas dan volatility. Itu boleh dicatat. Kalau marketnya itu tidak liquid dan kemudian volatility-nya kecil, itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Nah, bedanya apa sih sebenarnya antara likuiditas dan volatility? Silakan, ada yang tahu nggak bedanya antara likuiditas dan volatility? Yang jawabannya benar, nanti dapat voucher 200.000 dari eShop. Silakan, saya kasih waktu. Di chat aja langsung ya. Apa bedanya likuiditas dan volatilitas? Hai teman-teman semua, boleh banget langsung dijawab. Apalagi nih? Tiga Dapat door terbaik prize ambil langsung. Nah, langsung. 3 terbaik nih. Ayo teman-teman jangan mau kalah dong. Udah dicairkan. Iya, itu likuiditas dari hitungan perbankan begitu. Tapi kalau kita bicara di market itu gimana sih likuiditas sama volatilitas ya? Nah, ini penting nih buat mahasiswa nih harus punya pemahaman yang benar ya. Salah satu kunci sukses itu bukan ikut-ikutan, bukan asal dengar orang influencer-influencer yang nggak jelas itu. Karena zaman sekarang nih penyesat banyak banget loh di YouTube, hati-hati banget ya. Jadi jangan asal ikut-ikut aja ngefans buta padahal ilmu yang diajarin ngaco nggak karu-karuan, kasihan nanti. Anggi Novitasari siapa ya? Yang mana orang ini? Ya, Saya coach. oke, Anda jawabannya benar. Terus Anggi Novitasari ya, nanti minta tolong moderator dicatat. Thank you coach. Thank you. Suherli ini hampir benar, tapi ya oke lah, saya bisa masukin tapi nanti dibenerin deh. Nanti saya benerin ya. Suherli masih masuk. Stock League ini yang mana orangnya? Hadir coach. Namanya siapa ya? Cornelius coach. Oke. Kayaknya namanya lebih bagus Cornelius ya daripada Stock League di Zoom. Iya coach. Likuiditas keluar masuk jual beli saham. Kalau volatilitas perubahan persentase harga ini hampir benar. Stock League ini Cornelius ini saya coba masukin juga nggak apa-apa. Tapi ini saya mau rapihin jawabannya ya. Jadi likuiditas itu jawaban yang paling benar dari likuiditas adalah saham yang liquid artinya saham yang aktif diperdagangkan, ditandai dengan selalu adanya antrian order pada fraksi-fraksi harga itu masuk. Jadi prinsipnya liquid itu dia gerak terus.
Ya, dia gerak terus. Kalau bisa tiap detik. Coba kalian lihat forex deh, sama lihat gold. Itu bener-bener super liquid. Terus kamu lihat Bitcoin misalnya, Ethereum. Dia sangat liquid sekali. Jadi setiap detik kelap-kelip harganya. Nah, itu kita perlu. Dan apa yang menyebabkan dia bisa liquid itu karena diperdagangkan terus. Makanya saya bilang kan investor pasar modal semakin banyak, maka bursa kita akan semakin liquid. Dan itu bisa ditandai dengan pada saat kita buka chart 15 menit atau 5 menit. Kalau kita buka chartnya saham-saham di Indonesia 5 menit, itu chartnya udah patah-patah. Udah kayak orang nggak ada kehidupan. Itu berarti kurang liquid. Sedangkan kalau kita buka gold sampai M1, 1 menit sekalipun, itu masih gerak. Ya. Sedangkan volatility, saya paling suka jawabannya ini dari Anggi Novitasari. Jarak antara naik turunnya harga saham, ya, jarak lebarnya. Jadi kalau misalnya dari support resisten, kalau dia nggak volatile itu mungkin cuma 3%, tapi begitu volatility-nya tinggi bisa sampai 10% jarak support resisten terdekat. Ini yang berbahaya. Jadi market yang sangat terlalu volatile itu bahaya sekali dibandingkan market yang misalnya tidak terlalu volatile. Ya, liquid boleh liquid, tetapi belum tentu yang liquid itu volatile dan belum tentu yang volatile itu liquid. Jadi kita mau mencari yang liquid dan yang volatile. Dan rata-rata saham-saham teknologi di Indonesia itu volatility-nya besar. Artinya apa? Semakin besar volatility, itu resikonya makin besar. Tapi gain-nya juga makin besar. Ya, jadi biasanya nih, misalnya kalau ada pola-pola pergerakan harga, apakah pola double bottom misalnya, itu jarak target double bottom di daily chart, kalau di BRI mungkin cuma 10%. Tapi kalau di saham-saham kayak Arto, BBYB gitu, ya, bank teknologi, mungkin bisa 30%. Bayangin ya, 1:3 gitu volatility-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh investor. Jangan sampai salah memilih saham yang sudah tidak liquid, nggak volatile lagi, udah, kalian akan jadi korban pom-pom. Karena volatility itu juga bisa muncul akibat pom-poman. Jadi misalnya ada orang yang lagi goreng sahamnya, biasanya muncul, tapi itu bukan naturalnya seperti itu fake ya. Ini yang kita harus tahu. Oke. Kalau sudah paham penjelasan saya, ketik angka 7 di chat. Ya, jadi nama-nama yang tadi saya sebutkan yang dapat voucher, silakan nanti disampaikan moderator ya. Yang sudah paham ketik angka 7. Suaranya ada yang Mahfud Rizky ya. Oke, good. Nah, kita bisa lihat ini beberapa data ya. Jadi investor itu udah tersebar di mana-mana. Semakin banyak investor berarti market kita akan semakin liquid. Itu yang penting nanti untuk kita perhatikan. Nah, ini value transaksi di bursa ini yang penting. Berapa uang sih yang muncul dan diperdagangkan? Januari itu kita tahu sampai 20 triliun ya. Gila-gilaan tuh. Sekarang rata-rata 12 triliun nih kurang lebih. Jadi ada peningkatan sih. Dia sempat turun nih waktu Januari, Februari, Maret, April itu pas market lagi digebuk gara-gara konstruksi dan lain-lain kalau Anda ingat. Terus orang pindah ke kripto gitu. Karena millennials berpikir kalau misalnya gue di saham dipukulin, kayaknya gue ke kripto aja. Ternyata di kripto dibantai juga gitu, sama aja kan. Jadi memang ya market itu bukan safe haven, bukan tempat Anda bisa make money dengan gampang, lalu ikut-ikutan robot dan seterusnya ya, sebentar aja mati. Di sini nunjukin bahwa ada kehilangan momen nih. Habis itu mulai recovery lagi seiring dengan berjalannya pertumbuhan market. Dan waktu kalian bisa ngerasain waktu transaksinya turun, likuiditasnya kurang, itu tanda tanya udah bosen banget di market. Harganya sehari nggak naik, nggak turun, udah diam aja sideways aja. Itu artinya marketnya memang benar-benar lagi nggak liquid. Dan Anda kalau misalnya ngomongin tentang market kayak begini, coba bayangin kayak air laut. Jadi waktu misalnya air laut surut nih, misalnya ya, Lampung kan banyak lautnya, itu Lampung Selatan apalagi banyak laut juga di situ. Lampung Barat, teman-teman saya suka mancing di situ ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong laut lagi surut, jangan ngarepin yang namanya untung gede deh gitu. Lagian kalian kalau lagi surut mau mancing gimana caranya, kan susah kan. Nah itu sama dengan market juga demikian. Jadi kalau misalnya liquidity-nya lagi surut, jangan ngarepin deh mau untung besar. Lalu kalau misalnya harganya nggak naik-naik, marah-marah nggak bisa, itu udah ngelawan alam gitu. Nah, IHSG sendiri gimana sih untuk ke depannya?
Kalau kalian rutin nonton YouTube saya, kalian tahu bahwa di Indonesia sejak market lagi low liquidity di awal-awal tahun, Astronaci satu-satunya yang tetap bilang bahwa indeks akan ke 7.300, 6.900. Gue tetap dibully aja tuh, ya, sama netizen-netizen unik gitu ya yang di Indonesia. Ah, mana nggak nyampe-nyampe, sekarang pada kabur semua, beneran kan ya, IHSG-nya naik kan. Jadi kalau dalam tanda kutip dukun gema bicara tuh katanya orang-orang tuh untuk long term, udah lu jangan banyak ngomong, lu ikutin aja, karena 15 years experience itu mendrive saya untuk akhirnya bisa menjadi analis atau market outlooker yang cukup akurat, dan ini salah satunya ya. Jadi hari ini saya bicara sama kalian, target indeks kita masih runningnya cukup jauh ya, 7.300, 7.200, minimum targetnya 6.900 ya. Ini otomatis bukan jatah untuk minggu depan, pastinya yang namanya outlook tuh perlu kita lihat kalau jangkanya nggak agak panjang supaya kita punya arahan gitu loh. Maksudnya strategi investasi kan harus dibuat kalau kita punya outlook. Ya, ini kayak semacam kayak investment plan kita. Tapi kalau misalnya investment plan ini nggak ada, ya mau gimana gitu ya. Dan kita sekarang berada di wave 4 mau ke 5. Momentum, ya, indikator momentum mengarah ke atas. Sekarang tuh lagi capek sih sebenarnya, naiknya agak capek gitu. Cuma bukan berarti langsung akan bearish, bisa aja istirahat dulu, masuk di dalam masa-masa low likuiditas, baru nanti running lagi ya. Polanya belum terbentuk, tapi yang jelas ada wave 5 rally, target supportnya di 6150 itu yang cukup kuat. Jadi di 6150 ini akan banyak orang-orang yang akan beli lagi, yang masuk lagi. Jadi ketika nanti harga itu kembali ke area support kuatnya ya, fungsi dari support kuat itu akan menaikkan volatility dan menaikkan liquidity. Semakin dia dekat dengan resistan, biasanya liquidity-nya akan semakin hilang. Terus orang buang barang, pada saat dia mulai masuk fase koreksi, liquidity-nya naik lagi tetapi turun. Jadi liquidity itu bisa membuat harga naik, bisa membuat harga turun, tergantung letak harganya. Ini yang harus kita ketahui untuk kalian yang mau invest. Jadi ini outlook-nya at least sampai ke 7.200 itu perjalanan yang bisa diperhatikan. Dan ini ada 17 saham ya yang masuk di dalam kategori teknologi ya dari IDX Tekno. Bank-bank berbasis teknologi nggak masuk di sini, tetapi saya akan tambahkan saja karena lihat saham-saham yang tersebut di sini belum tentu aman diperdagangkan, belum tentu saham-saham ini memiliki liquidity yang bagus, dan cenderung kalaupun dia memiliki liquidity yang bagus, dia itu bisa jadi menjadi bahan untuk permainan. Bahan untuk dipermainkan oleh para market maker atau yang kita kenal dengan bandar. Kalau liquidity-nya nggak bagus, terus kemudian volatility-nya ekstrim, ini bahaya nih. Ya, jadi kayak ATIK, DCII, ini mainannya Pak Antoni Salim nih. Ya, dia di cornering, dia tidak dalam kondisi saham yang untuk retail bisa masuk punya. Jadi punya agenda tersendiri untuk emiten ini. Karena emiten itu punya saham kan macam-macam tujuannya. Untuk mengundang Anda invest atau untuk sebagai kendaraan dia mengatur jumlah porsi kekayaannya juga bisa. Jadi macam-macam. Orang go public atau membeli perusahaan itu tidak semudah yang Anda bayangkan seperti meme-meme yang ada di Instagram yang motivator keuangan katakan, wah coba kita lihat DCII bisa naik puluhan ribu %. Dude, ada emiten-emiten yang memang tidak untuk retail, jadi jangan Anda cuma lihat covernya aja naik berapa ribu %. Kalau Anda beli di situ nanti dia nggak akan jalan gitu. Jadi memang ada emiten-emiten yang model-model begini, kalian harus tahu yang mana ya dari ada 17 nih yang layak dibeli ya. Nah itu perlu di research dari sisi mana. Lihat liquidity, lihat volatility-nya, lihat ownernya siapa, tujuannya apa, terus kemudian bagaimana penyerapan dia terhadap investor, apakah dia benar-benar mau mengundang orang lain masuk atau ini emiten yang hanya untuk one man show gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi saya sampai seringkali kalau ngajarin murid-murid saya, ini ada kata-kata yang rada-rada mohon maaf nih sebelumnya ya, rada-rada kasar dan jorok gitu. Cuma saya seringkali menyebut perusahaan-perusahaan yang single show itu sebagai investor basi, paham nggak? Jadi investor basi itu. Jadi kayak investasi masturbasi digabung. Investor basi itu artinya apa? Ya itulah perilaku daripada emiten-emiten yang memang tujuannya adalah untuk
internal mereka itu kesannya di luar itu wah keren banget, tapi mereka itu sedang main sendiri. Nah, kalian jangan terlibat dalam emiten-emiten yang seperti ini, ya. Kalau kalian nggak mau hilang uangnya, itu yang harus dipahami. MTDL ini ada sejak 2006, 2005, 2007 itu pas saya baru-baru masuk di market tuh 2007 ya, 2006 saya masuk. Itu kasarnya luar biasa. Ini kebetulan aja Metrodata ini gara-gara lagi pandemi, teknologi lagi naik. Ya, kalau kita lihat dari Maret itu udah 289%. Tapi saya jarang sekali merekomendasikan Metrodata untuk short term investor. Kalau Anda lihat, perhatikan, ini low liquidity-nya dari kapan nih? Dari bulan Agustus sampai bulan Juli. Ini setahun low liquidity. Mahasiswa Unila disuruh beli saham, habis itu didiemin setahun kayak begitu, bisa teriak-teriak kali. Ya. Sanggup gak tuh, ya kan? Setelah itu baru dia naik gitu. Nah, Pak, tapi kan 200%. Iya, dari Maret 2020 sampai Oktober 2021, ini berarti 1 tahun 7 bulan 200%. Ada nggak di sini yang mau pegang 1 tahun 7 bulan? Nah, tapi jangan, kalau nggak bisa pegang, jangan ngomong, wah, tokoh investor saya adalah Warren Buffett gitu. Waduh, Warren Buffett. Lu pegang setahun aja udah teriak-teriak ya kan, kayak masuk di neraka gitu, apalagi mau jadi kayak Warren Buffett yang pegangnya 10 tahun. Nah, dari sini kita akan tahu berarti selama setahun 8 bulan dari sini nih periode yang dia flat, ini nggak ada liquidity, nggak ada volatility. Jadi kayak air surut aja terus tiba-tiba muncul liquidity-nya. Nah, pertanyaannya adalah ini kenapa muncul di sini? Ngapain lu tiba-tiba naik? Ya kan? Itu menjadi tanda tanya besar di situ. Terus kemudian DMMX itu juga demikian ya. Dari tahun 2021, boom, naik terus. Ini mah gila nih. Ini 6.000% kalau kita lihat dari bulan Maret. Ya. Apakah ini bisa naik lagi, Pak? Ya, bisa-bisa aja. Ada kemungkinan dia turun dulu, terus kemudian dia lanjut lagi naik. Tapi prinsipnya kalau untuk saham-saham yang range-nya gede sampai ribuan persen itu berarti volatility-nya udah ekstrim banget. Ini sama kayak kita beli kripto lah. Misalnya Anda masukin siap rugi 50% gitu. Tapi kalau profit 200-300%. MCAS juga sama nih. Ini MCAS yang sempat rame nih. Raffi Ahmad sama Rilaso kan waktu itu endorse tuh. Terus dipanggil bursa. Ya, jadi kalau posisi yang kayak begini, begitu dia up naik ke atas, ini range-nya juga gede sama. Tapi apakah ini saham liquid? I don't think so. Lihat, ada pergerakan yang benar-benar cuma book candle-nya aja. Ini kan pakai bar chart kebetulan. Ya nggak, range-nya nggak kelihatan nih di bagian sini nih. Tapi kalau secara histori kita lihat ya kita mesti tunggu dia terjadi koreksi dulu kalau mau masuk, jangan betot di atas gitu, jangan waktu breakout masuk. Misalnya ini breakout, di sini Anda mau masuk ya paling 3 hari terus turun lagi. Jadi mendingan nunggu kayak gini nih. Nah, ini nanti dari pergerakan harga yang ini kalau breakout Anda mau masuk boleh-boleh aja. Ya, jadi kayak MCAS nih bisa menjadi satu pilihan. Enaknya untuk beli saham-saham yang volatility-nya besar, itu dari modal kecil bisa percentage-nya gede. Jadi asik juga gitu. Yang paling celaka kalau kita beli saham modalnya kecil, itu nggak ada volatility dan nggak ada liquidity, jadi naik cuma 7%, 10% lah, modal lu cuma 2 juta. 7% nggak cukup buat beli pulsa kan, tapi kalau misalnya kita bilang 2 juta modal, terus kemudian kenaikannya bisa sampai 50% dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalnya, ya asik gitu, makanya orang pindah ke kripto gitu. Karena kan kripto volatility-nya ekstrim banget. Sekali naik bisa 70%, 80%, 1000% gitu. Jadi pakai duit 200.000 aja berasa. Tapi kalau di IDX cari jual beli saham pakai uang 10 juta aja udah nggak ada rasanya gitu. Minta tolong di mute ya. Kayaknya dari adminnya bisa deh itu yang di security. Oh sebentar nih, saya bisa nih unmute themselves. Oke, udah saya matiin. Alright, so kita mau lihat perkembangan saham teknologi juga. Itu hype ya, karena gimana pasar di Indonesia sekarang itu bergerak based on hype, bukan lagi based on katakan value investingnya, fundamentalnya bagus. Fundamental bagus banyak saham-saham fundamental bagus, tapi kalau misalnya nggak ada hype, nggak ada story-nya, dia nggak akan kemana-mana. Itu yang harus kalian catat baik-baik. Dan ini semua karena pandemi, teknologi itu naik. Ya, itu banyaknya digitalisasi bisnis dan itu tidak hanya di Indonesia. Ketika global hype,
maka kenaikannya bisa di atas 100%. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau misalnya lagi rame ngomongin batu bara di seluruh dunia, maka liquidity-nya akan naik dan Indonesia juga akan naik. Itu kunci yang penting banget ya. Jadi kalau mau trading saham kita mesti lihat ke sana. Salah satunya kalau kita mau ngomong teknologi itu data center, infrastruktur IT, hardware, software, cloud data, itu menghasilkan e-commerce, transportation, education, health, medicine, finance. Kenapa saya tulis di sini? Ini kalian screenshot, terus kemudian taruh di meja trading. Ketika dengar berita, apapun itu, di luar negeri ataupun di Indonesia, yang berbau tentang sektor ini, medicine, yang ada hubungan sama tech, health, yang ada hubungan sama tech, ternyata misalnya ada booming di sektor itu siap-siap cari sahamnya yang related di Indonesia dan itu biasanya akan naik. Itu penting sekali. Kalau mau duit, ikutin cara ini. Karena ini adalah cara yang sama saya nge-briefing analis-analis saya untuk mencari saham-saham yang akan naik. Ya. Tapi untuk saham-saham baru kayak Bukalapak kayak gitu itu agak berbahaya. Kenapa? Karena tergantung lagi sekarang underwriter-nya benar-benar mau ngerjain nggak. Kalau underwriter-nya nggak mau ngerjain, merepot. Ya. Itu yang kita harus jaga baik-baik. Terus kalau kita lihat di US juga sama nih. US tech stock-nya naik ya. Jadi dari sini tuh nunjukin kalau global movement, kalau mau kenaikan yang signifikan, story-nya harus ada di seluruh lapisan bumi ini. Jadi itu benar-benar kayak siklus, kayak misalnya, kok masih bisa mute ya? Sebentar. Loh, ada yang aktifin lagi kayaknya. Alright. Jadi dia harus benar-benar kayak global gitu. Kalau misalnya dia udah global movementnya, maka hampir semua saham di seluruh market itu akan bergerak bersamaan. Dan indeks Nasdaq kalian juga lihat. Untuk modal kecil nih saran saya nih, kalau misalnya Anda mau belajar trading, itu indeks Nasdaq bisa digunakan. Ya. Jadi nanti yang mau belajar lebih lanjut, kita bikinin free webinar. Silakan daftar ke Kakak Chan ya, moderator. Kita akan bikinin nih satu webinar gimana caranya bisa dapat uang dengan hanya misalnya katakan modal $100 atau 1 juta bisa dapat sampai 10 juta melalui indeks saham Nasdaq gitu misalnya ya. Atau nanti ada saham-saham US yang bisa diperdagangkan, kita fokus cari yang tech stocknya dan bisa short sell juga gitu. Silakan nanti yang mau free ya buat Unila ya. Jadi kita langsung bantuin teman-teman supaya bisa nambah ilmunya lagi dan tentunya make money dong ya. Saya langsung nanti share ya ke moderator. Itu ada nomor WA, silakan nanti di chat. Nanti saya ajarin strateginya, bakal keren banget. Jadi kalian dari modal cuma 1 juta, gimana caranya bisa dapat sampai 10 juta ya. Dan kita manfaatin nih hype tentang tech nih. Oke. Recording stopped. Terus kemudian ini bobot saham teknologi. Kita mesti tahu juga bahwa kenapa saham teknologi itu juga begitu kuat. Karena ini ada pembobotan. Jadi kayak di SP 500 itu ternyata 27,7% itu teknologi, 38% teknologi. Dan financials itu lumayan sih 11% healthcare. Nah, tapi tetap ternyata bahkan di SP 500 itu dikuasai oleh tech. Jadi nggak kaget ya kalau misalnya market tech-nya itu naik, duit-duit asing itu beli. Recording in progress. Terus kalau seandainya dia di SP 500-nya itu dia tidak, di Amerika itu misalnya dia nggak kebagian barang untuk tech-nya, otomatis dia akan masuk ke market yang lain. Jadi dari sini kita mesti tahu nih, oh datanya demikian ya ternyata. Nah, pendapatan sektor teknologi itu lebih baik ya di 2020 daripada SP 500. Pendapatan sektor teknologi di 2021 lebih buruk sih tapi. Jadi mulai ada declining. Nah, di Europe juga sama. Di Europe tuh sekarang rata-rata udah mau e-government, terus kemudian security, semuanya udah pakai cloud. Jadi kalau mau dikatakan apakah saham-saham teknologi itu bakal terus naik untuk 3-4 tahun ke depan, saya rasa ya seiring dengan adanya pandemi itu memberikan berkah untuk saham-saham tech. Ya. Dengan munculnya di China juga ada artificial intelligence, quantum computer, bioscience, semiconductor.
wah ini bakal menjadi gigantic war antara Silicon Valley sama China nih. Dan siapa yang diuntungkan ya? Kita lah. Kita carilah saham-saham yang terkena dampak daripada hype. Dan pastikan kita fokus belajar benar-benar bagaimana caranya trading Nasdaq. Itu penting banget. Ya, sangat-sangat penting. Terus digitalisasi bisnis dilakukan agar semua berjalan dengan cepat. Ya, cloud computing, e-commerce, digital payment. Ini semuanya penting sekali. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan cloud service ini di forecast estimate sampai 2024 itu sampai hampir 600 miliar US, maka semua yang berhubungan dengan tech itu udah pasti naik. Kenapa? Karena mereka membutuhkan cloud dan forecast daripada cloud-nya sendiri itu bakal booming. Berarti yang berhubungan dengan semua tech companies itu harusnya akan terus robust growth naik. Maka buat kita apa? Carilah emiten-emiten yang beririsan dengan sektor ini. Ya. Dan akhirnya Anda akan ngerasain, wah ternyata benar-benar kita bisa make money di situ. Dan pandangan saham tech menurut saya, kita bisa perhatikan benar-benar kayak MTDL, DMMX, sama MCAS ini dari pure tech-nya, itu bisa dimanfaatkan. Terus saya ada MTK juga. Ya. Ini kayak MTDL ini dia terus kembangin artificial intelligence. Oke. Terus DMMX itu konten digital. Jadi konten digital ya mirip kayak si EMTK sih sebenarnya ya. Terus Mcash ini infrastruktur mitra bisnis ya, platform teknologi perusahaan. Dan Bank Jago tentunya Arto. Ini gimana caranya nanti digitalisasi banking ya. Kalau misalnya mau ngutang udah nggak pakai lagi form segala macam, tapi mereka pakai artificial intelligence untuk menghitung. Dan menurut saya tembus nih harusnya 20 ribuan nih untuk Bank Jago. Terus EMTK ini juga sama. Ya, harusnya kembali ke angka 2 ribuan. Terus kalau kita perhatikan IDX Tekno, ya ini Jakarta Index IDX Tekno ini keseluruhan sih bullish kalau Anda perhatikan. Jadi indeks saham teknologi itu perlu dilihat juga. Kalau selama dia masih bullish, biasanya saham-sahamnya juga akan bullish. Oke. Secara valuasi, saham-saham teknologi cenderung berada pada premium. Jadi memang kita nggak bisa ngomong valuasinya kemahalan. Misalnya kalau kita bicara kayak gitu, it's not relevant karena memang ini hype based dan pastinya akan di-push terus ke atas. Dan secara price action analysisnya harusnya masih akan terus bullish. Value investing di masa depan gimana? Saya langsung aja sih. Kalau kita mau ngomong value investing itu basically adalah ini konsep asumsi bahwa yang namanya harga saham itu akan selalu mengikuti nilai wajarnya. Jadi kalau nilai wajarnya itu bisa garis merah ini digambarkan, bisa aja anggapannya kayak ini moving average lah. Moving average kan harga rata-rata gitu. Dan ini overpriced gitu misalnya, dan ini underpriced. Jadi kita tahu, oh ternyata diasumsikan bahwa harga saham itu akan selalu ngikutin intrinsic value-nya. Yes, itu teorinya. Tetapi di market yang serba cepat sekarang ini ternyata value investing itu tidak lagi relevan karena hype. Jadi intrinsic value-nya di sini harganya bisa terus di atas atau harganya bisa di bawah tanpa harus kembali kepada intrinsic value-nya. Ini yang hati-hati. Dan biasanya sih untuk mengetahui valuasi ya kalau untuk banking, Anda bisa lihat PBV-nya. Ya, kita contoh aja, bank digital kalau mau ngitung PBV-nya udah nggak bisa dihitung. Udah terlalu mahal banget. Dan untuk sektor-sektor tertentu masih relevan menggunakan price earning ratio. Jadi ini ada dua kunci yang bisa dilihat. Kita tinggal comparing industrinya berapa dan saham lu berapa. Kenapa bisa naik gede ya? Yang namanya PER itu kan price dibagi EPS kan. Jadi semakin EPS-nya besar otomatis harganya akan semakin kecil gitu. Nah, value investing itu sebenarnya untuk investor yang mau tahan lama dengan jumlah yang besar gitu, tapi bukan untuk trader harian atau trader mingguan. Kita tetap melihat secara keseluruhan apakah overpriced atau tidak untuk comparing. Jadi misalnya kalau ada beberapa saham teknologi kita bagi, oh, ini bagus, ada 5 saham gitu. Nah, yang mana nih yang kira-kira bakal kita invest? Pilih yang mana? Oh ya, cari yang valuasinya masih paling murah dong. Kenapa? Karena mungkin kalau hot money lari ke saham A, yang C-nya nanti kan nyusul. Ya udah, berarti kita ikut yang following gitu. Jadi kita bukan ikut ke saham yang pertama kali diambil gitu. Nah, realita yang terjadi banyak saham yang berfundamental baik terus mengalami penurunan, dan ada saham yang valuasinya mahal terus naik.
Jadi kita nggak perlu fanatik sih sebenarnya. Ya, kita menerima aja ke perubahan zaman sekarang bahwa pergerakan harga itu sudah tidak lagi menggunakan rasio-rasio yang wajar, tetapi dia justru hype base, lebih di forecast lagi untuk kedepannya lebih jauh misalnya, ya. Nah itu yang penting untuk kita ketahui. Dan kata kuncinya adalah kondisi overvalue tidak menutup kemungkinan untuk dapat pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya, beberapa metode valuasi bagi emiten old economy tidak relevan digunakan pada emiten di era new economy. Ini beda, apalagi hidup kita new normal. So, investment is looking forward, dan saya harap presentasi saya ini bisa membuat Anda terbuka tentang bagaimana konsep daripada value investing, bagaimana teknologi itu. Ini penting sekali, ya. Nanti materinya bisa kita bagikan buat Anda semua. Make sure nanti hubungin ke nomor WA tadi, ya. Karena di nomor WA itu nanti kita akan sharing, kita akan kasih nama dan email. Nanti kita akan email semua. Sekaligus nanti akan ada undangan untuk free webinar. Gimana caranya kita make money dari uang 1 juta jadi 10 juta di Nasdaq. Karena Anda akan happy banget. Ini biasanya workshop dijual 2 jutaan. Kita akan kasih free untuk Unila. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lewatin webinar gratis ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua bisa chat pertanyaannya di kolom chat box. Udah ada satu pertanyaan nih, Coach, dari Farhan Hilmi. UMS bertanya, pertama, wah banyak sekali ya, bercabang pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Ini nggak apa-apa ya Coach, saya bacain semuanya. Ya, bacain, boleh. Oke. Untuk yang pertama Coach, dampak buruk kuantitatif easing Fed 2020 apa saja ya Pak? Saya merasa ekonomi lancar dan baik-baik saja, tapi saya rasa saya buruk karena tidak mungkin tak ada dampaknya. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa Coach. Langsung aja ya, harusnya tidak ada dampak yang aneh-aneh karena udah price in, karena the Fed itu menghentikan QE dulu juga tahun 2013 juga hentiin QE juga itu karena dirasa ekonomi udah bagus. Jadi kalau misalnya ekonominya sudah bagus ya kenapa dia harus terus kasih stimulus ya, dan market itu kayak badan tubuh manusia gitu. Habis kena flu, nanti flu yang kedua udah aman gitu. Habis kena COVID yang pertama, kena COVID yang kedua mungkin udah nggak terlalu berat. Sama ekonomi juga gitu. Waktu pertama kali QE diadakan shock ya. Tapi setelah itu sudah mulai encer lagi, aman lagi gitu. Maksudnya tidak terlalu dampaknya signifikan. Ya, QE tidak ada hubungan sama the Fed rate hike. Jadi kenaikan bunga saya rasa tetap akan ditahan di situ, di-maintain, tetapi QE-nya harus di-stop nanti either mid-November atau mid-Desember. Kurang lebih gitu. Baik Coach, untuk pertanyaan kedua nih Coach. Pengaruh kenaikan harga tambang ke cyclical good bagaimana? Cyclical good tuh maksudnya apa ya? Mungkin yang nanya bisa diperjelas. Untuk Kak Farhan boleh di-on suaranya Pak? Biar pertanyaannya jelas. Oke, mungkin beralih ke pertanyaan ketiga aja ya Coach. Jadi ke pertanyaan ketiga ini bertanya tentang strategi Dead cat trading. bounce nanti ngitungnya pakai Fibonacci. Nanti belajar Fibonacci ya. Household good begitu Coach katanya. Untuk pertanyaan kedua. Cyclical good. Sorry, household good. Oke. Sebenarnya sih harusnya nggak ada relevansinya sih. Nggak terlalu berdampak harusnya ya. Baik, terima kasih Kak Farhan Hilmi atas pertanyaannya. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung tanya ke Coach Gemma. Silakan. Kapan lagi lah bisa tanya langsung ke Coach Gemma. Sebelum nanti Yang request judulnya siapa ya ini ya? Bagus sih temanya. Karena jarang ada yang mau ngebahas khusus tentang tech ya. Dari tim panitia, Coach. Ya, bagus. Mantap. Lanjut dari pertanyaan Kak Bayu. Izin bertanya, Coach, untuk trading apakah pakai indikator MACD aja cukup atau perlu indikator lain?
Nah, MACD itu fungsinya apa? Itu yang harus kita tahu dulu. Jadi benar-benar kita ini ya harus tahu gitu. Jadi tidak asal pasang indikator. Menurut saya MACD bisa digunakan dan tergantung marketnya. Ada MACD, nanti moving average bisa dipakai atau stochastic. Dari pertanyaan Kak Rido nih, Coach. Master Gema kalau pilih sekarang prefer ke kinerja atau prospeknya ya? Dua-duanya Bisa. dong. Dua-duanya. Prospeknya harus bagus dan kinerjanya bener. Jangan asal-asalan dia bikinnya. Mungkin Kak Rido bisa nanya pertanyaan yang lebih spesifik, Kak. Silakan. Ya, saya sih dua-duanya ya. Tadi saya udah sebutin. Mudah-mudahan suara saya nggak keputus tadi. Coach, banyak juga yang bertanya soal nomor WA-nya tidak terdaftar nih, Coach. Oh, aneh. Nih. Nolnya 3 kali tuh. Nah, ada lagi nih, Coach, dari Kak Bayu. Bagaimana cara menganalisis arus dana, Coach? Wah, cash flow. Itu belajar accounting lah kalau itu. Satu semester itu nanti. Analisa laporan keuangan belajarnya. Nanti minta Pak Dekan yang ngajarin. Oke, Kak Bayu menjawab ya, Kak. Belajar dulu kita sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Stockweek tadi, Coach Cornelius. Mau tanya Coach tentang psikologi trading dalam membuat trading plan. Thank you, Coach. Ya, psikologi trading begini. Jadi kita harus bisa atur yang namanya risk yang bisa dihadapin berapa. Jadi semua pola, semua entry, outlook, keputusan itu risk per trade-nya berapa? Apakah 2% dari equity, apakah 5%, ataukah 10% dari equity? Ya. Jadi kalau bisa itu yang di-set terlebih dahulu karena ini penting banget. Kalau kita investasi tetapi kita tidak mengikuti risk profile kita, nanti akhirnya panik. Ya. Kurang lebih begitu, Ibu Moderator. Ya, terima kasih, Coach. Pengalaman lagi, Coach. Ada yang bertanya mengenai saham teknologi belum memiliki laba. Apakah prospeknya dapat menjanjikan? Bahkan ada yang bilang IPO saham teknologi sebagai exit strategy memiliki saham lama. Iya, itu bagus sih. Konsep berpikirnya bagus karena itu tadi ya belum tentu sekali lagi saham-saham yang katanya bagus di bisnisnya begitu masuk di pasar modalnya jadi bagus enggak karena mereka itu terutama kalau kita bicara di weak form efficient market kayak di Indonesia kayak begini belum tentu apa yang terjadi di perusahaannya itu terimplikasi secara benar gitu ya di pasar sahamnya. Itu tergantung lagi emitennya. Jadi nggak bisa jadi di IPO tuh bener-bener untuk mau keluar gitu. Itu bahaya banget. Yang bagus ya, ada. Ya. Ada yang bertanya lagi, Coach. Menurut Coach yang dipelajari dalam saham, analisis fundamental terlebih dahulu atau langsung analisis teknikal? Keduanya. Kayak Astronaci aja kita ngomong tentang makroekonomi, value investing, price action analysis sama astrology analysis kan. Jadi itu digabungin bareng gitu. Baik, harus balancing berarti yang Coach. Sorry, keputus tadi. Untuk teman-teman yang masih mau tanya, boleh banget. Dan nanti kita akan menang 3 winner dengan pertanyaan terbaik di akhir sesi. Akan mendapatkan door prize oleh tim winner kita. Ada request nih, Coach. Bahas sedikit dong mengenai bandarmologi, Coach. Ini saya mau kasih jawabannya di line, di chat. Itu jawabannya udah ada. Soalnya nggak boleh dikit bahas bandarmologi segala macam tuh. Tugasnya adalah untuk agak kompleks. Ya nih, udah lihat linknya. Silakan ditonton ya.
mungkin kalau akan dibahas dalam satu sesi gini nggak akan cukup ya Coach ya. Nggak akan Jadi, cukup, nggak akan cukup. teman-teman boleh langsung cek link YouTube-nya, di-subscribe juga, di komen juga, di like juga. Oke. Jadi nanti nomor WA-nya udah bisa ya, guys. Itu saya kasih nomor satu lagi buat Mbak Caroline tuh. Berburu goldnya ditunggu. Amin. Nanti lagi ada satu konten udah disiapin. Ya jadi jangan lupa nanti tinggal WA aja untuk dapat free webinar karena I think Unila nih mahasiswanya agresif nih. Mau belajar trading benar-benar nih ya. Kita support pokoknya. Semoga nanti materinya bisa dilihat. Jadi patokannya sebagai recap ya. Volatility sama liquidity dilihat. Terus kemudian kalau mau cari saham-saham yang naik banyak, Anda tungguin yang namanya hype-nya. Apakah hype-nya itu ada global atau tidak. Dan ketika global hype, siapin saham-saham yang terkoneksi dengan saham-saham yang ada di Indonesia, sektornya. Tentunya kita ngomong teknologi di sini. Dan pada saat satu gerak, biasanya yang lainnya akan gerak. Habis itu kita turun, kita ngelihat ownernya siapa dan bagaimana mereka itu kira-kira akan memaintain sahamnya ini. Apakah asal-asalan ataukah untuk exit doang seperti yang tadi dikatakan kayak Bukalapak deh contohnya ya. Sekarang udah tutup lapak kata orang kan gitu. Terus kita juga bisa lihat lagi tentang bagaimana kita bisa memilih pola-pola atau pattern-pattern yang bisa kita jadikan acuan untuk kita bisa trading di sektor yang udah benar. Jadi kalau sektornya udah benar, hype-nya udah dapat, biasanya udah aman. Terus dan IHSG target 6.900, maksimum nanti ke 7.200 itu untuk satu siklus berikutnya. Ya, diharapkan dengan recap ini Anda sudah bisa mulai melihat bagaimana caranya untuk lebih lancar make money di marketnya. Kurang lebih gitu Ibu Moderator. Ada yang tanya nih Coach, cara menentukan angka MACD dan stokastik untuk trading gimana ya? Stokastik, menurut saya stokastik nanti pakai yang 533. Kalau MACD itu harus di-adjust berdasarkan marketnya. Tapi kebanyakan pakai 12269 yang standar itu juga bisa. Tergantung marketnya. Jadi benar-benar kalian harus lihat marketnya. Tapi kalau stokastik saya sih selalu di angka 533. Kak Farhan nanya Coach, cara adjustnya gimana ya Coach? Di chart nanti double klik aja ya. Nanti double klik itu bisa kok dirubah. Pakai trading view aja dicoba dulu. Indikator swing. Oke. Saya rasa pakai support resistance juga bagus. Terus kemudian kayak yang saya ajarin di video ultimate itu bisa kepake tuh. Support resistance itu penting loh ya. Farhan saat volatility 533 sih itu standar ya kalau stokastik. Jadi mau marketnya super volatile atau enggak tetap bisa, kecuali kayak hyper volatile mungkin kita bisa ganti nanti di 833 kayak gitu. Wah, cara entry terbaik ini kayaknya mesti minta Unila bikin lagi nih khusus trading price action misalnya kayak gitu, price action trading. Itu workshop tersendiri nih. Cara entry terbaik. Ini memang sih nanyanya gampang ya, cara entry terbaik, tapi ngejelasinnya bisa 1 semester itu. Pinter banget yang nanya. Scalping itu tergantung marketnya, kayak di Nasdaq mungkin scalping antara 5 menit 15 menit kayak gitu. Bahas sedikit supply demand. Sama sih, cuma kalau supply demand lebih ke zone dia, ya. Jadi lebih tidak satu poin. Kayaknya boleh nih Unila bikin nih pada semangatnya kayaknya nanyain tentang trading nih, bukan nanyain tentang saham tech nih, lucu. Ini lebih ke jurus-jurus trade semua ini. Ada yang nanya nih Coach, cara tahu ada area demand and supply-nya gimana ya Coach? Itu dia, nggak mungkin lah saya jelasin sekarang. Panjang ceritanya. Kayaknya itu nanti kita bikin sesi tersendiri deh, guys.
Itu paling nggak butuh waktu 1,5 jam tuh buat ngajarin tuh. Cara menghindari investasi bodong, nah itu menarik. Nggak ada yang namanya trading itu pasti untung, nggak ada. Nah, saya akan publish video hari ini dengan Pak Paulus, Direktur Utama Bursa Berjangka. Itu kita ada bahas juga gimana caranya menghindari tawaran-tawaran money game berkedok investasi. Nah, itu nanti tolong dilihat ya. Mungkin 3-4 jam dari sekarang udah siap. Tongkrongin ya YouTube Astronaci ya, nanti ada tuh. Kita bicara sama Direktur BBJ. Oke, jangan lupa nanti untuk materi di WA ke nomor yang tadi ya, supaya kalian bisa dapat, nanti kita kirimin, dan juga untuk dapat free tiket webinar How to Make Money dari 1 juta jadi 10 juta di Technology Stocks. Oke, ada lagi Bu Moderator pertanyaannya? Benar cukup ya, guys. Ini kebanyakan anak-anak semua langsung akan tutup coaching. Mantap. Kayaknya next harus kita adakan lagi yang tentang price action trading deh. Itu ngejawab supply and demand, terus kemudian indikator, boleh tuh. Teman-teman semua pada excited banget. Pastinya dong. Baik, untuk teman-teman, ada pertanyaan lagi? Buat investasi, trading, Tips belajar, belajar aja, yang penting happy. apa coach jangan dijadiin beban. Master of everything. Kita harus ngelakuin sesuatu tuh dengan passion sih, guys. Jadi kalau misalnya lu punya goal yang jelas dan lu suka, ya lakuin aja, nggak peduli orang mau ngomong apa gitu. Yang penting kita kalau belajar sesuatu tuh ada standarnya. Jangan membenarkan satu hal yang asal-asalan gitu. Semua itu ada standarnya, ada patokannya gitu. Kita pelajari dulu standarnya, lalu kita coba aplikasikan sampai kita mastering gitu. Yang saya sedih sih di Indo sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang asal-asalan ya menurut saya. Jadi dia kayak merasa bahwa dirinya yang paling benar, lalu hanya modal YouTube, lalu bisa menyebarkan keilmuan. Wah, itu kalau profesor-profesor di kampus, kalau banyak pengajar-pengajar yang model kayak begitu, mungkin bisa muntah darah semua kali ya kita ngeliat. Jadi teori itu ada landasan yang nggak sembarangan teori itu dibuat. Nah, itu yang kita mesti benar-benar lihat, jangan terjebak di dalam satu kesesatan di mana orang hanya karena dia punya follower, dia punya influencer, lalu ngomong apa semuanya dianggap benar. Akhirnya apa? Kalau influencer-influencer ini ngajarin sesuatu yang sesat, kayak misalnya Anda diajak judi-judian di binary option kayak begitu, ujung-ujungnya hancur semua kan, ya. Tapi kebanyakan milenial dikasih tahu ngeyel gitu. Oh enggak kok, ini begini begitu, kejebak, akhirnya kena robot, money game misalnya, ya kan akan kayak gitu terus lah. Jadi kalau kamu mau menguasai satu hal, belajarlah dari sumber yang benar gitu. Sumber yang benar tuh gimana? Yang ada konsorsium atau international organization-nya, mereka punya satu kesepakatan di forum bahwa ini loh yang benar tuh kayak gini gitu. Jadi jangan hanya karena merasa, banyak kan orang bilang kayak, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Orang itu aja bisa kok, tanpa sekolah bisa jadi orang kaya. Ini kan membenarkan diri, mencari pembenaran gitu. Sedangkan pada saat kemarin Bu Mega ditunjuk sebagai apa tuh, saya lupa. Pak Jokowi nunjuk, terus kan ada yang komplain nggak ada prestasi akademik kok ditunjuk gitu. Nah tapi di satu sisi kan orang ngomong nggak perlu sekolah tinggi-tinggi katanya untuk sukses. Nah ini kan
kesesatannya itu terlalu banyak. Makanya saya kalau ngomong sama mahasiswa, kita benar-benar ada kesempatan kuliah, kalau bisa tuh IP harus 4 gitu. Jadi kalau kalian tanya gimana caranya Master of Everything, ya lu IP mesti 4 gitu. Caranya gimana? Saya tuh nyesel banget. Saya tuh cuma kurang 0,08 IP saya cum laude, lulus doktor saya. Jadi saya IP itu 3,7 ya. Kalau S3 tuh ternyata mintanya 3,8, 3,7 berapa gitu. Jadi saya kurang 0,08, 3,72 berarti. Itu aja saya nyesel gitu. Kenapa sih gue kuliah 6 tahun tuh cuma selisih kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang S1 ya nggak peduli lah. Pokoknya waktu IPK terakhir diumumin saya mesti cum laude gitu aja. Apapun yang dilakukan. Jadi itu tips saya untuk Master of Everything. Kalian punya dosen, kalian punya profesor di kampus, datengin, gangguin aja tiap hari. Kalau nggak ngerti tanya. Karena itulah kalian bayar kan tujuannya buat itu. Ya. Itu yang membedakan mahasiswa di Indonesia sama mahasiswa di negara-negara besar. Mereka mau kuliah aja mahal setengah mati, harus kerja, cuci piring, segala macam. Jadi kalau mau tanya, gimana Pak bisa Master of Everything? Banyak air mata darah yang saya korbankan, dan pada saat saya masuk di bidang tertentu, saya harus jadi nomor 1. Karena saya selalu ngomong, number 1 itu standar, there's no place for number 2. Jadi kalau kalian sudah aiming for number 1, ya kalau Tuhan berkehendak lain lu nomor 2, ya udah, at least kamu udah aiming nomor 1. Tapi sesungguhnya tidak ada tempat untuk orang nomor 2. We always be number 1 di setiap yang kamu kerjakan. Itu prinsipnya. Super sekali, Coach. Yes. Dan tadi katanya Coach juga perlu waktu 15 tahun ya, Coach, untuk mastery semua ini Coach. Iya, dan belum master lah. Ini aja masih terus belajar, masih ada salah. Nggak ada orang yang bisa master kayak begitu. Mantap, benar-benar teman-teman. Jadi untuk kita memastery suatu hal itu perlu waktu. Dan katanya pun kalau misalnya kita mau mastery suatu skill, kita harus butuh 1000 jam untuk memastery satu skill. 10.000 jam. 10.000 jam. Thank you, Coach. Ya, jadi make sure nggak usah muluk-muluk deh. Kalau kalian merasa gimana caranya bisa master. Saya juga pernah S1 guys. Waktu saya S1 ekonomi, saya S1 hukum. Ya, saya double degree. Terus sekarang saya master hukum, saya lawyer juga, ekonominya saya doktor, kan gitu. Jadi pertanyaannya nggak usah jauh-jauh. Kalian sekarang S1 cum laude deh pokoknya. Kalau nggak cum laude nggak usah ngomong gitu ya. Jadi nggak ada tempat di dunia ini buat anak-anak kuliah yang nggak cum laude. Dah gitu aja kita ngomongnya. Waduh, kesannya tinggi banget ya. Memang dunia menuntut begitu. Kalau kamu kuliah nggak bisa cum laude, lu keluar aja gitu. Nggak usah kuliah. Malu-maluin kalau kuliah keluar dari kampus tapi nggak cum laude. Apalagi katanya mau menjadi expert di pasar modal tapi IP-nya 2. Ya kan? Jadi semoga ini menjadi cambuk buat kalian. Saya tantangin anak Unila yang bisa cum laude, IP-nya di atas 3,85, datang ke Astronaci. Anda bisa berkemungkinan magang atau bisa kita hire jadi analis gitu. Ya itu tawaran saya buat Unila. Saya selalu nyari anak-anak yang cum laude dan punya common sense, terus punya skill yang bagus, karena itu yang akan saya cari nantinya. Baik, sepertinya cukup ya untuk teman-teman. Ada lagi pertanyaan terakhir? Oke, pertanyaan terakhir ini, Coach. Kalau bukan jurusan finance, bisa berkarir di capital market, Coach? Bisa. Orang saya punya murid di CAT, kan kita ada program sertifikasi ya. 1 tahun itu ada yang dokter. Murid saya banyak yang dokter loh, dan sukses jadi trader. Jangan lupa juga untuk selalu tonton YouTube-nya ya, Coach ya. Ya, hari ini apalagi ada konten tentang itu yang tadi ditanyain ya. Jadi money game dan semuanya itu mudah-mudahan nanti bisa terjawab ya.